Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo Sobat Visipers, kembali lagi dengan aku, Rio Ferdinand, dalam Bitalks by Visipunet. Setelah melewati lika-liku dunia perkuliahan di semester 6 kemarin, kayaknya ini Sobat Visiper udah mulai ngerencanain nih liburan, rencana-rencana buat liburan. Pasti ada yang milih untuk magang, volunteeran, ikut lomba, ataupun berbagai kegiatan lainnya. Apapun itu kegiatannya, pokoknya selama liburan teman-teman juga harus tetap melakukan hal-hal yang positif, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga diri ya teman-teman. Nah, Sobat Visipers, untuk menemani masa-masa liburan ini, di episode Bitalks kali ini kita akan berkenalan dan mengulik kisah dari sosok pemimpin mahasiswa ilmu administrasi yang baru nih. Wah, Sobat Visipers udah bisa nebak nggak nih siapa yang bakalan kita kulik ceritanya pada hari ini? Nah, daripada penasaran ya, kayaknya udah Sobat Visiper udah bisa nebak-nebak nih siapa yang bakalan kita kulik ceritanya pada hari ini. Langsung saja, ini dia Mas Kanza selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Jember. Halo, selamat siang Mas Kanza. Selamat siang juga. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kayaknya menuju liburan ini kayak makin fresh. Apa sudah siap liburan banget ini? Kayaknya sudah siap liburan. Oh, karena pusing ya. Oh ya, berarti udah ngeplan nih Mas, liburan ini mau gimana aja apa? Aduh, itu masih belum ada rencana masih. Oke. Nah Mas, sebagai sosok pemimpin yang baru nih Mas, mungkin banyak nih Sobat Administrasi nih kayaknya masih belum kenal dengan siapa itu Mas Kanza. Mungkin Mas Kanza bisa kenalan dulu dari jurusan apa? Apalagi Himaistra itu kan katanya ada dua ya jurusannya, bisnis dan negara. Mungkin bisa kenalan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kanza Kautsar Karim Ahmad, biasa dipanggil Kanza ya. Saya di sini dari program studi administrasi negara, terutama di angkatan 2023. Sama. Aku administrasi negara angkatan 24. Ya. Iya. Nah, jadi di sini aku sebagai ketua himpunan mahasiswa ilmu administrasi ya. Orang-orang bisa biasa nyingkatnya Himaistra ya, itu ya. Oke. Mungkin itu dariku. Oke. Nah, tapi ya Mas, kan Mas Kanza sudah terpilih menjadi ketua umum Himaistra. Tapi kayaknya telat ya, tapi nggak apa-apa. Aku ucapin selamat Mas atas terpilihnya. Apalagi kemarin prosesnya panjang banget. Apalagi fun fact-nya teman-teman, Himaistra ini adalah salah satu himpunan yang melakukan KPU pemilihan umum. Jadi kayak ada dua calon pasangan dan di mana ini merupakan poin plus bagi Himaistra karena kayak penerapan ilmunya itu berguna banget di mana orang-orangnya juga berkompetensi menjadi ketua semua. Betul, semua bisa ada kesempatan lah. Nah, Mas Kanza kan kemarin itu udah ngelewatin banyak kali pemberkasan, proses-proses kayak orasi, debat, kampanye, dan lain sebagainya. Nah, aku penasaran nih Mas, gimana sih, apa aja sih proses-prosesnya secara langsung, dan mungkin apa aja yang memotivasi Mas Kanza untuk, aku mau jadi ketua nih, kenapa harus aku yang jadi ketua gitu? Oke, kalau terkait prosesnya apa saja panjang ya, kalau dibicarakan mengenai proses itu. Namun mungkin tak ringkas saja ya. Jadi sebelum kita maju sebagai ketua himpunan, kita juga harus melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang seperti apa? Maksudnya itu ketika pembacaan kondisi. Tahun lalu itu seperti apa sih Himaistra? Nah, dari evaluasi-evaluasi yang ada, kemudian pendapat-pendapat yang masuk pada rapat anggota tahunan Himaistra tahun lalu. Nah, dari situ kita bisa membaca nih, Himaistra ke depan mau dibawa kemana? Nah, setelah itu muncullah sebuah grand design, gagasan-gagasan yang mana nanti akan kita bawa dan kita tuangkan dalam visi misi. Setelah itu kita sudah mantap nih menyiapkan visi misi, barulah kita mendaftar sebagai calon ketua umum. Dari pendaftaran, kemudian ada seleksi berkas, kemudian ada proses debat, kemudian ya proses pemilihan seperti pemilu pada umumnya lah. Kalau di FISIP kita sebut pemira. Seperti itu. Nah, tapi kalau dari Mas Kanza sendiri, apa nih yang bikin Mas Kanza tuh kenapa harus aku yang jadi ketua? Kenapa bisa berpikiran untuk maju menjadi ketua umum? Kan padahal itu tanggung jawabnya besar banget gitu ya Mas. Iya, itu memang berat ya pemikiran. Maksudnya kayak kita bisa maju itu kenapa ya sebenarnya terketuk dari hati sendiri sih. Kayak kita melihat kondisi tahun lalu seperti gini.
apa yang harus kita ubah, apa yang kita harus perbaiki ke depan. Dari situlah muncul rasa kayaknya kita bisa nih ngerubah itu, kita bisa nih memperbaiki lah, seenggaknya ya meskipun tidak sempurna, tapi kita ada usaha, ada itikat untuk memperbaiki itu. Dari situ ya akhirnya kita maju sendiri lah. Oke, berarti semua tuh dilandasin kayak pengen merubah sesuatu menjadi lebih baik. Dan untuk teman-teman juga, kalau untuk sebelum kita merubah dunia gitu ya, bisa teman-teman tuh merubah dari diri kita sendiri atau lingkungan kita gitu ya. Nah, Mas Kanza, pastinya selama periode kepengurusan ini dan apalagi pada saat kampanye kemarin pasti ada yang visi dan misi yang selalu digaung-gaungkan itu Mas ya. Nah, mungkin ada nggak sih Mas visi misi yang diangkat dari Mas Kanza di periode ini, ditargetin di periode ini, dan apa yang menjadi keunggulan dari Mas Kanza itu mungkin bisa dijabarkan Mas? Karena sejujurnya aku mahasiswa ilmu administrasi negara juga masih apa ya yang bikin kepengurusan ini beda dari tahun sebelumnya gitu. Oke. Berbicara visi misi ya, kalau dari visi kan ibaratnya kita visi membaca ke depan ya. Visi ini yang aku bawa kemarin yang akhirnya menjadi visi misi Himaistra tahun ini, yaitu mewujudkan Himaistra yang profesional dan inklusif sebagai wadah bagi warga administrasi untuk meningkatkan sumber daya administrasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah kita Himaistra harus menjadi organisasi yang profesional untuk menciptakan dan sebagai wadah bagi warga administrasi itu untuk meningkatkan sumber daya mereka yang lebih profesional lagi dengan melakukan pendekatan secara inklusif. Jadi lebih mendekat kepada warga. Kemudian dari visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi. Yang pertama yaitu ada tata kelola organisasi, seperti yang dikatakan Mas Rio tadi. Sebelum kita memperbaiki dunia luar, sebaiknya perbaiki diri kita dulu. Kita perbaiki tata kelola organisasi kita terlebih dahulu dengan prinsip kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegial yaitu prinsip kita kerja bersama-sama dengan rasa kekeluargaan. Jadi tanpa terpatok ada sekat lah, kita satu nasib lah, satu rasa, satu sepenanggungan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan sumber daya mahasiswa itu sendiri. Dalam artian potensi mahasiswa administrasi kita tingkatkan nih sesuai dengan fokus keilmuan masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah revitalisasi advokasi. Ya kita tahu sendiri advokasi kita untuk menjangkau warga. Kemudian kita jembatani bersama dengan kedekanat mungkin. Nah, kemudian yang keempat itu optimalisasi media Himaistra. Jadi dari misi-misi di atas kita juga sekaligus membranding Himaistra itu akan seperti apa melalui media sosial. Dan terakhir yaitu penguatan jaringan kelembagaan antar internal FISIP atau internal Universitas Jember maupun ke eksternal Universitas Jember. Jadi dalam membangun semua itu, kita tidak hanya berdiri sendiri nih, kita kan pasti butuh kolaborasi, bisa dengan pihak dekanat, ataupun pihak kampus Universitas Jember sendiri, atau bahkan pihak-pihak luar, misal administrasi negara, kita pasti akan kerjasama dengan dinas-dinas, pemerintahan daerah. Kalau seperti tahun lalu kita Himaistra ada kunjungan ke DPRD Kabupaten Jember ya, visit itu, dan juga administrasi bisnis kita kunjungan ke company, ke perusahaan. Kalau tahun lalu itu ke Besuki Raya Sigar kalau nggak salah itu. Keren. Jadi seperti itu visi misi yang saya bawa tahun ini. Oke, berarti kayak kata kuncinya tuh di profesionalisme dan inklusivitas. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa juga nantinya akan terjun ke dunia profesional itu sendiri. Nah, Mas, dari visi misi tersebut itu pastinya kan juga ada proker-proker yang dijalanin. Nah, mungkin bisa di-spill nih, Mas, apa aja sih proker-proker yang sedang dilaksanakan atau yang menjadi keunggulan dari Himaistra itu sendiri? Oke, kalau program kerja unggulan kita berkaca pada visi misi ya. Ada program kerja yang namanya, ini dinaungi oleh bidang pengembangan minat bakat ya. Di sana di bidang minat bakat itu ada riset keilmuan publik, riset keilmuan bisnis, dan juga pengembangan kreasi mahasiswa. Jadi di sana kita ada beberapa program kerja, yaitu ada administration talent competition. Di situ berupa lomba-lomba. Kemudian ada pelatihan-pelatihan juga yang untuk menjunjung profesionalitasnya tadi. Dan juga ada yang penguatan jaringan kelembagaan ada di bidang eksternal. Kita ada kunjungan perusahaan lagi mungkin, atau kunjungan ke instansi-instansi. Jadi itu ada beberapa program unggulan yang mungkin nanti teman-teman maba bisa ikut ya. Karena
karena berjalannya mungkin di sekitar Agustus sampai November paling akhir lah. Nah, sobat administrasi juga pasti bisa mantau ya media sosialnya dari Himaistra itu sendiri untuk update terkait proker-proker yang bakal dijalanin. Apalagi tadi prokernya juga bermanfaat bagi kita untuk pastinya memperbagus CV gitu ya Mas ya. Dan dengar-dengar juga dari Himaistra ini ada proker yang terkait pendampingan magang terhadap mahasiswanya Mas. Jadi untuk mahasiswa termasuk administrasi, bisnis ataupun negara bisa menghubungi Himaistra jika kalau butuh pendampingan magang itu sendiri, jadi lebih mudah gitu kan ya Mas ya. Ada programnya itu. Nah Mas, pastinya itu kan tadi udah banyaknya tuh proker-proker yang bisa udah dikenalin. Pastinya sobat administrasi juga udah mantauin dari Himaistra itu sendiri. Nah, di setiap proker itu kan pastinya juga punya apa ya? Kepanitiaan, tata kelola, manajemen sumber daya manusia. Nah, pastinya di setiap manajemen sumber daya manusia itu sendiri nggak semuanya berperan menjadi pemimpin, dan pasti di sini perannya Mas Kanza itu sebagai pemimpin yang utama yang ada di puncak struktur organisasi. Mas Kanza sendiri tuh gimana sih maknain apa sih kepemimpinan itu? Oke, kalau kepemimpinan ya, menurutku ya kepemimpinan itu tidak hanya sekedar ilmu biasa, tapi itu sebuah seni. Bagaimana kita, seni itu dalam artian bagaimana kita mengelola sumber daya manusianya, bagaimana kita mengelola konflik yang ada, mengelola bagaimana kita mengambil keputusan, itu kan merupakan seni-seni kita sendiri ya. Dan masing-masing individu memiliki seni kepemimpinan yang berbeda-beda. Kita sesuaikan saja bagaimana kita bekerja dalam suatu organisasi itu, seperti itu. Jadi tidak hanya melulu soal ilmu, ya memang ada ilmu mengenai kepemimpinan. Mungkin Mas Rio mempelajari kepemimpinan administrasi. Betul ya. Nah, itu ada beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Mungkin menurutku itu. Betul. Jadi yang betul kata Mas Kanza omongin tadi, kalau itu kepemimpinan itu adalah seni. Karena setiap orang itu punya caranya sendiri ya Mas ya untuk memimpin itu gimana, ciri khasnya bagaimana. Nah, Mas Kanza, pastinya banyak insight yang bisa diambil dari Mas Kanza itu dari yang sudah memaknai apa itu kepemimpinan, seperti kepemimpinan itu seni, dan setiap orang punya caranya sendiri untuk mengartikan kepemimpinan dan bagaimana menerapkan kepemimpinan itu. Nah Mas, ini kan sudah menjadi sebagai ketua himpunan ini, ada nggak sih Mas perbedaan antara sebelum dan setelah menjadi mahasiswa kan, apalagi ini mahasiswa, sebagai mahasiswa dan juga sebagai ketua himpunan, ada perbedaan nggak dengan sebelumnya yang mungkin masih belum menjadi ketua himpunan, apalagi tanggung jawabnya juga makin besar gitu? Ya ada, tentu ada sih kalau itu. Tapi gimana ya? Kalau terkait perbedaannya apa, banyak ya. Misal salah satunya ketika jadi mahasiswa ya, kita cuman mikir ya tugas, deadline tugas, UTS, UAS, ya kita mikir masalah kuliah. Tapi ketika sekarang nih, alhamdulillah dipercaya menjadi ketua himpunan, ya kita nggak memikirkan itu aja, tapi kita memikirkan organisasi kita mau jalan kemana. Kita memikirkan orangnya mungkin ya, karena kan kita juga memanajemen sumber daya manusianya. Jadi kita ada perbedaan lah dari situ. Mungkin itu sih kalau aku. Oke, nah itu sendiri gimana ya Mas? Pastinya kan sekarang kesibukannya juga makin nambah kan ya Mas ya, harus ngurusin ini itu, proker yang ini itu. Nah dari Mas Kanza sendiri punya nggak tips dan trik gimana sih cara manajemen waktu, apalagi biar caranya itu organisasi dan akademik itu juga tetap seimbang, jadi nggak ada yang harus dikorbankan dan tetap semuanya berjalan dengan baik. Dan kan karena tujuan kita sebagai mahasiswa kan pastinya ngejar nilai dan harus itu juga naikin nilai biar stabil juga. Naikin IP juga, gimana sih itu Mas? Mungkin punya tips dan triknya sendiri gitu. Iya, yang pertama pasti kita harus menentukan skala prioritas ya teman-teman. Jadi tujuan kita ini di sini apa? Misal ketika kamu kuliah ya, tujuannya apa ya? Berarti kan kita kuliah menimba ilmu yang ada. Berarti kan skala prioritas yang pertama yaitu belajar. Kemudian ketika aku nih sekarang menjabat sebagai ketua himpunan, berarti kan ada prioritas yang kedua, yaitu sebagai ketua umum Himaistra misal. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur skala prioritas itu sendiri. Jadi dari skala prioritas tersebut kita bisa lakukan dulu nih, apa yang harus kita lakukan pertama. Dari situ kita bisa memanajemen waktu kita. Misal dalam satu hari yang sama ada tugas UAS, tapi juga ada kita rapat misalkan ya. Betul. Ya kita
dahulukan dulu mana yang menjadi prioritas. Karena kita sebagai mahasiswa ya berarti kita harus selesaikan dulu tugas UASnya misal, baru kita nanti datang ke rapat. Atau misal kita atur jadwal nih, jam sekian sampai jam sekian kita untuk mengerjakan tugas, setelah itu kita atur rapat jam sekian. Seperti itu. Jadi pinter-pinter mengatur skala prioritas ya teman-teman. Betul. Kalau untuk dari Mas Kanza sendiri itu apa setiap malam itu buat target harian harus ini mengerjakan hari ini mengerjakan sekian atau gimana Mas, atau punya dengan imajinasi sendiri? Kalau untuk mencatat ya terkait apa yang akan schedule ya ibaratnya itu saya rasa enggak sih. Karena sebenarnya memang saya sudah atur dari jauh-jauh hari. Misal tanggal sekian ada agenda apa, atau misal ya saya rajin-rajin ngecek WhatsApp misalnya, karena kan ada notifikasi kita tanggal sekian, kemudian kita ada rapat tanggal sekian. Ya memang nanti kita atur sendiri jadwalnya itu sendiri. Biasanya di kalender ya. Ya di kalender, terus kayak misalnya juga kalau di Google Notes gitu kan biasanya di list-list gitu. Kalau Mas Kanza bukan tipe yang kayak gitu. Oke. Nah, Mas, kita kan udah tadi banyak ngobrolin tentang himpunan. Sekarang boleh nggak sih kita ngobrolin tentang jurusan? Apalagi kita jurusannya nih sama gitu kan. Iya, sama-sama AN gitu. Apalagi Mas Kanza juga sebagai cutting pastinya juga udah punya banyak pengalaman, apalagi dengan berhadapan dengan dosen-dosen dan tugas-tugas dari dosen yang pastinya beragam. Nah, boleh tahu nggak sih Mas tips dan trik cara survive di jurusan ini tuh gimana? Apalagi katanya rumor-rumornya tuh AN tuh second choice, padahal kan nggak perlu di second choice banget gitu kan ya. Soalnya aku milih ini karena second choice. Aku udah banyak tuh dengar kayak gitu dari teman-teman, dan akhirnya pada mereka tuh kok aku salah jurusan ya. Nah itu gimana sih Mas cara survive di jurusan yang ini yang dikenal banget sama pemerintahannya, bahas isu politiknya? Ya, kalau cara survive ya, menurutku yang pertama itu kita bangun relasi. Kita cari temen nih di satu angkatan yang sama, atau kita bisa cari temen di angkatan yang berbeda. Misal dari angkatan 24, kita cari teman angkatan 23, nggak apa-apa, bebas. Kemudian belajar berorganisasi. Dari situ kita dapat teman-teman baru, kita dapat wawasan baru. Kan toh nggak jauh-jauh dari organisasi, atau organisasi negara ini ya. Banyak pembelajaran dari kayak teori organisasi, perilaku organisasi, manajemen SDM, dan lain sebagainya. Jadi dua hal itu menurutku yang fundamental ya. Kita cari relasi, kita ikut organisasi. Ya, tidak wajib sih sebenarnya kalau organisasi, sesuai dengan pribadi masing-masing sih. Jadi itu tetap cari temen yang saling support, yang memiliki kemauan yang positif lah, sama-sama membangun. Ayo kita masuk ini, kita sudah memilih loh. Ya berarti kan harus ada tanggung jawab yang kita laksanakan. Ya salah satunya yaitu mungkin lulus cepet. Nah kalau misalkan seperti itu kan kita punya teman yang positif, kita punya teman yang membangun, kan enak kita jalan di jurusan itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, tadi kan Mas Kanza tuh sempat nyinggung tentang masalah mata kuliah yang sangat relevan dengan keorganisasian kayak manajemen sumber daya manusia, terus kepemimpinan administrasi. Nah Mas, itu di AN ataupun AB itu ada nggak sih prospek kerjanya? Terus prospek kerjanya ini bakal nanti kemana nih, kita lulus itu mau kemana? Kalau AN tuh mungkin kemana, AB kemana gitu. Terus dari ilmu-ilmu tadi tuh gimana sih cara mengimplementasinya dalam kehidupan bermasyarakat? Karena pada hakikatnya kita akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Visip ya. Iya. Visip banget ya. Sosial Pak. Iya. Kalau terkait prospek kerja ya banyak teman-teman. Dari administrasi negara ya nggak melulu mengenai pemerintahan ya. Sebenarnya kita bisa pun keluar ke sektor dari pemerintah itu nggak apa-apa. Toh zaman sekarang kita tidak terpaku pada kita harus sesuai dengan jurusan. Tapi terkait prospek kerja, administrasi negara sesuai dengan ranah ilmunya, memang kita ke arah sektor publik. Iya, gitu. Sektor publik yaitu pemerintahan, dinas-dinas, atau OPD lah, organisasi perangkat daerah. Kemudian kalau administrasi bisnis, ya sesuai dengan nama jurusannya, kita ke ranah bisnis teman-teman, ke ranah swasta. Konsulat gitu ya. Bisa jadi manajer mungkin, kan bisa jadi. Atau bisa mungkin membuat bisnis baru. Betul. Juga itu. Apalagi kan bisnis itu juga lagi marak ya isunya sekarang Mas. Iya, banyak ide-ide bisnis baru lah. Itu bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan prospek kerjanya ya. Nah, kalau Mas Kanza sendiri itu tadi Mas, gimana sih cara ngimplementasiin mata kuliah dalam kehidupan sehari-hari gitu? Oke, kalau mengimplementasikan sesuai misal kita pakai
perumpamaan ya. Misal kita pakai manajemen sumber daya manusia. Ya, kita implementasikan kita sebagai orang dalam sebuah organisasi. Kan kita kan organisasi nggak melulu di internal kampus ya. Betul. Misal nanti teman-teman ikut volunteer, kan kita bisa mengimplementasikan hal itu dalam sebuah organisasi. Kemudian ada komunikasi dan advokasi kebijakan ya, kalau nggak salah ya. Iya, tapi mungkin aku belum dapat itu. Belum dapat ya, ya. nanti itu. Ya. Nah, jadi kita bisa mengimplementasikan hal itu. Kita berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian kita berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, kan kita bisa implementasikan hal itu. Betul. Jadi banyak yang bisa kita implementasikan ke kehidupan masyarakat itu. Oke. Nah, itu dia. Apalagi nih buat teman-teman maba nih yang merasa, aduh aku ketolak nih dari pilihan pertama, terus keterimanya di AN, udah nggak usah ngerasa salah jurusan, nggak usah dijadiin ini second choice aku, nggak usah back burner, karena kita enjoy aja di AN, karena AN itu juga sama dengan jurusan-jurusan lainnya, punya banyak peluang juga. Apalagi CPNS itu andalan anak AN ya kan. Anak AN kalau ditanyain jawab mau jadi apa, CPNS. Nah, itu jadi teman-teman pokoknya dinikmatin aja, enjoy, nggak usah ngerasa salah jurusan, nggak usah ngerasa salah, aduh kenapa sih aku milih FISIP, UNED, apalagi AN khususnya, ataupun AB, nggak apa-apa, kita nikmatin, karena di sini juga fasilitasnya keren-keren ya Mas ya, dan bakalan kalian bisa nikmatin juga fasilitas yang kayak proker-proker yang dijalin oleh Himaistra itu sendiri, dan pastinya juga berpeluang untuk mempercantik CV itu sendiri. Betul. Nah, Mas, kita kan udah tahu ya bersama-sama kalau kita tuh anak-anak ini maba-maba ini sudah melewati SNBP, SNBT, dan mungkin sekarang ini udah mau saya maba. Nah, dari Mas Kanza sendiri ada pesan nggak yang bisa disampaikan untuk menyambut mahasiswa baru ini yang mungkin beberapa bulan lagi akan menjadi keluarga besar FISIP ini? Ya. Terutama administrasi. Iya, betul sekali. Ya, terkait maba ya. Aku ucapin selamat buat kalian yang sudah lolos SNBP, SNBT, dan juga semangat juga buat sekarang yang lagi berjuang di Semaba. Semoga sesuai dengan harapan kalian. Nanti mungkin kita akan banyak-banyak ngobrol ya ketika ketemu. Aku ucapin selamat datang dan juga semangat buat proses kuliah nanti. Keren. Aku juga nggak mau ketinggalan buat ngucapin kepada semua calon mahasiswa baru yang udah keterima SNBP, SNBT, apapun lagi berjuang nih di Semaba. Apalagi ngincarnya mungkin jurusan administrasi. Nah, aku ucapin selamat berjuang, selamat datang juga di FISIP kita tercinta ini. Selamat juga menjadi warga administrasi. Kalian yang nyaman di sini karena kita juga bareng-bareng dengan Himaistra. Kalau ada pun keluhan bisa disampaikan ke Himaistra ya Mas ya, akan dibantu prosesnya, didampingi gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngerasa sendiri. Nah Mas, ini kita kan sama-sama tahu ya, mungkin kita juga ngerasain, aku udah selesai UAS, Mas Kanza udah selesai UAS. Nah untuk menutup nih Mas, menutup podcast edisi kali ini, mungkin ada nggak sih Mas cara-cara dari Mas Kanza untuk gimana sih caranya produktif di saat liburan, apalagi liburan di kuliah itu kan nggak pendek ya Mas ya, kayak sekolah, jadi panjang. Ya mungkin bisa ngapain aja tuh kita tuh biar tetap produktif gitu. Ya, kalau berbicara produktivitas ya, bebas sekreasi kalian mau seperti apa, tapi mungkin aku punya saran mungkin dari gitu kalian, terutama yang administrasi ya. Satu, ikut program magang. Kemudian ada volunteer yang banyak kan sekarang di Jember, banyak volunteer ya. Mungkin kalian bisa ikut tuh, berpartisipasi seperti apa, karena kan kita juga nanti akan kembali ke masyarakat. Terus selain dari dua itu ya mungkin kita di rumah ya tetap kita harus produktif ya, tetap harus belajar mungkin, kemudian kita harus bantu orang tua. Ya, jangan lupa bantu orang tua. Kadang lupa ya. Jangan tidur-tiduran terus. Kadang juga di rumah kan tidur-tiduran terus, nggak mau bantuin orang tua, jangan jadi beban. Kita bantu orang tua walaupun kita tidak ada kegiatan di rumah, kita bantu sebisa kita mungkin gitu. Nah oke, itu berarti dari Mas Kanza di periode ini adalah kata kuncinya adalah profesionalitas dan inklusif. Jadi buat teman-teman yang pengen, apalagi sobat administrasi yang lagi pengen untuk ngepoin tentang Himaistra, bisa di media sosialnya Himaistra ya, itu sendiri. IG-nya Himaistra ada. Selain IG ada apa?
IG, TikTok, TikTok. YouTube ada. Oh, YouTube Bisa subscribe boleh, juga. bisa di-subscribe juga. Jadi bisa teman-teman mantengin proker-prokernya Himaistra yang kece-kece tadi di media sosialnya. Baik, teman-teman bisa dicatat ya itu semua tips-tips yang bisa ningkatin produktivitas selama liburan. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Kanza Mbak. udah bisa meluangkan waktu di sini menemani sobat-sobat Visipers di rumah untuk tetap produktif saat liburan dan sharing-sharing asik tentunya. Semoga Mas Kanza juga bisa menjalankan tugasnya dengan Amin. baik sampai akhir nanti. Semoga kuliahnya juga lancar-lancar, lancar jaya ya Mas ya. Nah, sobat kendala ya. iya. Nah, sobat Visipers di rumah itu tadi sharing-sharing asik bersama Mas Kanza selaku Ketua Himpunan Ilmu Administrasi 2025. Semoga apa yang disampaikan Mas Kanza dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rio Ferdinand pamit, sampai jumpa pada episode Bitos berikutnya. Sampai jumpa. Podcast ini kemudian akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1. Bye.